hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma pasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin sidang salat Isya wa tarawih rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih senantiasa diberikan limpahan karunia dan nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya dan indahnya bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada pelaksanaan ibadah puasa 1 bulan penuh. Salawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya serta seluruh umat yang taat serta turut pada ajarannya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita senantiasa tergolongkan umatnya yang di akhirat kelak senantiasa mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam pelaksanaan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini ada satu kewajiban yang mengikat setiap insan yang beriman dalam setiap kesempatan Ramadan, yang akan berpindah pada 1 Syawal, di mana kewajiban itu disebut dengan zakat fitri atau juga yang viral dengan sebutan zakat fitrah, yang batas pengeluarannya dilaksanakan sebelum ditunaikannya sholat sunat Idul Fitri yang 2 rakaat itu. Zakat fitri ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dipiralkan sampai kepada kita melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ditujukan kepada 2 hal utama, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa parodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin minal lagwi wal atos, di mana sebagai satu tujuannya yang pertama adalah sebagai penyuci, pembersih bagi setiap mukmin yang menunaikan ibadah siam Ramadan dari aneka perbuatan yang tidak bermanfaat atau hal-hal kotor yang pernah berlangsung selama ia menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan ini. Karena tanpa disadari kadang-kadang tersirat dalam pikiran kita pikiran-pikiran yang tidak tepat atau kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan, atau bahkan tindakan yang sebaiknya untuk tidak dilakukan saat menunaikan ibadah siam, yang semuanya itu dikategorikan termasuk dalam kategori lagun dan rofas. Maka mengeluarkan zakat fitri ini otomatis
akan menyucikan, membersihkan segala yang dinilai kotor dan kurang pantas tadi. Itu makna dari tuhrotan lis-shaimi, sebagai pembersih dan penyuci bagi setiap insan yang melaksanakan ibadah siam Ramadan. Yang kedua, zakat fitri ini juga disebutkan dalam hadis tadi, tu'matan lil masakin, sebagai support makanan, sebagai support logistik bagi saudara-saudari kita yang tidak mencukupi, yang diistilahkan dengan kalangan masakin atau orang-orang dalam kategori miskin, di mana orang-orang masakin ini kesulitan untuk mendapatkan makanan di hari yang semestinya kita sudah tidak berpuasa lagi, karena 1 Syawal itu harinya disebut sebagai Idul Fitri. Fitrun seakar dengan kata futur, iftar yang berarti makanan awal yang dikonsumsi, di mana pada saat kita masuk pada 1 Syawal tersebut, sebelum kita menunaikan ibadah sholat id, maka sunnahnya kita makan terlebih dahulu, setidaknya makanan yang menunjukkan bahwa hari itu kita sudah tidak berpuasa lagi. Hari itu dibolehkan makan kembali. Hari itu adalah hari raya yang seharusnya semua orang gembira, yang ditandai salah satunya dengan makan makanan pembuka. Pada saat hari raya itu berlangsung, diduga boleh jadi ada saudara kita yang tidak mendapatkan makanan, tidak memiliki logistik, sehingga tidak merasakan kebahagiaan yang sama dengan orang-orang yang seharusnya berbuka dan berbahagia. Tidak memiliki support makanan untuk membatalkan puasanya, karena memang pada waktu itu, pada tanggal 1 Syawal, bukan lagi waktunya berpuasa, dan bahkan diharamkan berpuasa sebagai apresiasi hadiah bagi setiap insan yang beriman. Hadirin rahimakumullah, maka karena itu zakat pada bulan Ramadan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Disebut dalam hadis tadi zakat al-fitri untuk menunjuk kepada wujud zakat yang diberikan itu. Di antaranya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an yang disampaikan kepada kita semua, menegaskan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bentuk daripada zakat fitri itu sendiri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an minat tamrin aw so'an min syairin. Pengeluaran zakat fitrah itu 1 so dari kurma atau 1 so dari gandum. So itu batas ukurannya kurang lebih 4 mud, dan 1 mud itu kalau ada ukuran standarnya seperti tangan orang dewasa yang disatukan seperti kita sedang berdoa, seperti ini Pak. Ini ukuran 1 mud, dan 1 so itu terdiri dari 4 mud. Jika dikumpulkan berarti 4 lengan orang dewasa yang sedang berdoa ini, maka dikatakan itu adalah ukuran 1 so. Yang kemudian dikonversi ke ukuran kita saat ini, tentunya akan sesuai dengan bahan makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Karena mayoritas ulama menafsirkan hadisnya menilai bukan dari jenis kurmanya sebagaimana hadis tadi, so'an min tamrin, 1 so dari kurma, akan tetapi para ulama sepakat yang dimaksud di sana adalah bukan kurmanya atau gandumnya, tapi makanan yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk negeri tersebut. Jika saat itu pada zaman Rasulullah yang dikonsumsi adalah kurma atau gandum, dan di negeri kita ini yang menjadi bahan makanan pokok kita adalah beras, maka untuk zakat fitri ini jenisnya
dengan mengeluarkan beras. Lalu kemudian dikonversi ukurannya dari satu so tadi setidaknya seukuran 2,5 sampai dengan 3 kg beras atau 3,5 liter. Dan bentuk wujudnya isyaratnya kepada makanan pokok, karena memang filosofi dari zakat fitri ini adalah memberikan kemampuan kepada saudara-saudara kita untuk senantiasa merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri setelah kita melaksanakan ibadah siam 1 bulan penuh. Di hari raya Idul Fitri ini kita sudah diperbolehkan untuk makan dan minum kembali. Maka dengan adanya mengeluarkan zakat fitri ini sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kita terhadap sesama umat muslim, barangkali diduga di luaran sana ada saudara-saudara kita yang tidak bisa menikmati kebahagiaan indahnya hari raya Idul Fitri, yang senantiasa yang namanya Idul Fitri atau hari raya identik dengan kebahagiaan. Dan di antara kebahagiaan itu ditandai dengan bisanya makan dan minum, maka mengeluarkan zakat fitrah dengan jenis makanan pokok tadi, biar sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki stok makanan bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang kita rasakan kebahagiaannya di hari raya Idul Fitri ini. Kemudian banyak sekali kegaduhan atau kebingungan di tengah-tengah masyarakat terkait pembagian atau penyaluran zakat fitri ini, apakah boleh dibagikan di malam Idul Fitri atau memang harus dibagikan sebelum pelaksanaan sholat sunat 2 rakaat Idul Fitri tadi. Jika kita melihat dalam hadis tadi, Rasulullah menyebutkan kewajiban zakat fitri ini dikeluarkan 1 so kurma, dan kurma rata-rata merupakan makanan yang siap saji, siap dimakan saat itu juga, diberikan saat itu, maka bisa dikonsumsi saat itu juga. Nah, berkaitan dengan makanan pokok, bahan makanan pokok di negeri kita adalah beras, dan beras tidak bisa langsung dimakan kecuali oleh ayam atau burung, maka beras tadi mesti dimasak terlebih dahulu agar bisa dikonsumsi sebagaimana mestinya. Maka ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa boleh membagikan di malam Idul Fitri, boleh itu setelah sholat Isya, dan bahkan lebih utama dibagikan setelah sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, maaf. Karena dikhawatirkan, satu, kalau kita membagikan sebelum sholat Idul Fitri dibagikan dalam bentuk berasnya, dikhawatirkan mereka tetap tidak bisa mengkonsumsinya karena waktu harus memasak terlebih dahulu, sehingga orang lain sudah merasakan kebahagiaan, dia masih berkecimpung untuk memproses makanan tadi. Hadirin rahimakumullah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di penghujung 10 hari terakhir Ramadan ini memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa memudahkan kepada kita dalam menunaikan zakat fitri ini sebagai kewajiban individu setiap insan yang beriman. Hadirin rahimakumullah, mungkin demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya dari kekeliruan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.